Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus kedua mempelai di sini, Amang Daniel Humisar Sianipar dan Inang Anisia Triastuti Borusiahaan. Firman Tuhan yang menjadi dasar ibadah kita dan juga yang menjadi dasar bagi kedua mempelai untuk membangun keluarga yang baru bersama Tuhan, dikutip dari kitab Injil Matius pasal 19 ayat 5. Saya akan membacakannya untuk kita. Begini isi firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dalam bahasa Batak dibaheni tadi konon nibawa do amana doho inana laho patopot dirina tudonga saripena gak bisa ada daging do nasida na duai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang rusak harus diperbaiki, betul? Betul ya? Kalau yang rusak tidak diperbaiki, ya satu opsi dibuang. Bapak Ibu, pemikiran tentang perkawinan bagi orang Israel kala itu sudah rusak. Sudah betul-betul rusak. Karena Musa ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, di tengah-tengah padang gurun perjalanan mereka, Musa memberikan surat cerai karena kedegilan hati umat Israel. Musa mengizinkan umat Israel bercerai daripada mereka habis bertengkar antara satu dengan yang lain hanya karena perempuan. Daripada mereka gontok-gontokan, bahkan bunuh-bunuhan di pertengahan jalan. Namanya juga kehidupan nomaden. Rumah belum jelas, tempat tinggal belum jelas, cuaca ekstrim, tidak ada kenyamanan sama sekali. Maka Musa mengizinkan perceraian. Lalu Bapak Ibu, atas izinnya Musa terhadap perceraian, orang Farisi datang mau menguji Tuhan Yesus. Pertanyaannya sederhana, karena memang Musa menjadi tokoh figur terkenal bagi orang Israel, sama seperti Sisingamangaraja bagi kita orang Batak. Ya, Musa adalah tokoh teladan, tokoh yang harus dituruti, sama seperti Sisingamangaraja bagi kita. Jadi pertanyaan yang sama diajukan oleh orang Farisi kepada Yesus. Dulu Musa memberi surat cerai. Sekarang apa pendapatmu tentang itu? Itu kata orang Farisi kepada Yesus. Sebenarnya tujuannya bukan untuk memperoleh pengajaran, bukan untuk memperoleh pengetahuan, bukan untuk memperoleh nasihat, bukan. Sama sekali bukan. Dia hanya ingin, orang Farisi hanya ingin menguji Yesus. Kalau Yesus memberi jawab yang salah, dia akan ditangkap. Bapak Ibu, kita lihat di sini kalimat pertama yang saya sampaikan tadi bagi kita, yang rusak harus diperbaiki. Yang rusak harus diperbaiki. Jawaban Yesus sungguh luar biasa. Musa mengizinkan bercerai karena kedegilan hatimu, tetapi pada mulanya tidaklah demikian. Wow. Artinya
pemikiran tentang kehidupan keluarga sudah rusak. Lalu Yesus memperbaikinya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sebab itu yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, kata Yesus. Yesus mengutip firman Allah dari Kejadian pasal 2 ayat 24 yang mengatakan laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi jauh sebelum Musa firman itu sudah disebutkan. Dalam bahasa Batak, kete. Apakah saudara tahu kete? Sial mereka, orang Farisi ini. Yesus tidak terjebak karena memang firman yang Yesus kutip adalah firman yang jauh sebelum Musa. Tetapi Yesus juga memperbaiki konsep berpikir tentang kehidupan berkeluarga bagi orang Farisi itu. Memang pada mulanya tidak demikian. Tidak ada ayah dan ibu Adam dan Hawa. Siapa? Tidak ada ayah dan ibu bagi Adam dan Hawa. Begitulah Tuhan menciptakan lembaga keluarga itu. Jadi mereka murni absolut, suami dan istri menjadi satu daging. Dan rahasianya, tubuh si istri diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu ketika mereka telah bersatu, tulang rusuk itu telah kembali. Lalu Adam berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi itu konsep rancangan ketetapan Allah tentang keluarga, tentang rumah tangga, tentang suami istri. Hanya ada satu laki-laki dan satu perempuan, tidak lebih. Jadi jawaban Yesus ini menjadi sebuah restorasi, menjadi sebuah pemulihan akan konsep berpikir yang salah itu, menjadi sebuah solusi bagi kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, kehidupan yang penuh dengan kasih sayang, cinta kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itulah kisah di balik kata-kata Yesus dalam Injil Matius pasal 19 ayat 5 ini. Sekarang mari kita perhatikan apa yang mau kita ambil, kita kutip dari firman ini. Yang pertama, Yesus berkata, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan di sini bukan berarti meninggalkan secara total atau tidak ada hubungan lagi, tidak ada keterkaitan lagi. Bukan itu, tetapi meninggalkan dalam arti bahwa lembaga yang dibangun oleh laki-laki ini juga adalah keluarga. Jadi sudah ada dua keluarga. Itu terpisah. Terpisahnya sampai hal apa? Tentang bagaimana lembaga ini dipimpin. Tentang itu, yang menjadi pemimpin dalam lembaga itu adalah laki-laki itu sendiri. Dalam hal itu, lalu apa peran ayah dan ibu? Tidak boleh putus juga, iya kan? Sebagaimana Allah membentuk keluarga Adam dan Hawa, Allah memberikan nasihat kepada mereka, jangan makan buah dari pertengahan taman ini. Dalam konteks itu Bapak Ibu, orang tua berperan sebagai pemberi nasihat, sebab mereka telah terlebih dahulu mengecap asam garam bagaimana kehidupan berkeluarga itu. Bukan sebagai pengatur, bukan sebagai pemimpin kedua setelah suami, tidak. Itu adalah lembaga yang terpisah, sebab laki-laki telah membentuk lembaga keluarganya sendiri. Maka jelas meninggalkan di sini adalah dalam konteks bagaimana keluarga itu dibangun, bagaimana keluarga itu dibentuk.
Suami dan istri tidak boleh lepas dari bagaimana nasihat, bukan pengaturan. Semuanya tergantung oleh suami dan istri. Itulah sebabnya kalau kemudian Bapak Ibu, mari kita renungkan ini. Kalau kemudian Adam dan Hawa akhirnya memakan buah pohon yang di pertengahan taman itu mau memberitahukan kepada kita bahwa satu keluarga absolut mengambil keputusannya sendiri tanpa peran siapapun. Ya, suami dan istri bersepakat memakan buah itu. Allah tahu, ya jelas tahu. Demikian juga peran orang tua, bahwa orang tua berperan memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan teladan, memberikan contoh-contoh kebijaksanaan hidup. Tetapi biarlah keputusan di tangan mereka. Itu makna dari meninggalkan. Sebab mereka yang akan berdaulat di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kalau kemudian apa yang mereka ambil sebagai keputusan untuk mereka laksanakan akhirnya menghadapi kendala dan penyesalan, itu menjadi urusan mereka berdua. Begitu Allah menciptakan keluarga itu. Maka saudara Daniel Humisar Sianipar, pertama-tama saya mau tanya kepada Anda, sejauh apa hubungan saudara dengan mama? Mana Inang? Baru apa Inang? Berusiaan. Sejauh apa Inang? Mama? Dalam, besar, tinggi, segala-galanya ya. Karena memang kita juga tidak bisa terlepas dari orang tua. Allah sendiri menekankan dalam hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, dalam ya. Tetapi saat ini saudara telah membentuk sebuah lembaga baru di hadapan Allah, di hadapan jemaatnya, yaitu keluarga. Akan sejauh apa nanti kasihmu kepada Inang, mama berusiaan ini? Tetap benar, mantap jawabannya. Jadi tidak ada itu, sejak aku menikah denganmu, kasihku sama ibuku 50%, samamu 50%. Tidak. Kasih kita tetap 100% kepada istri, 100% kepada ibu dan ayah. Tidak boleh tidak. Tetapi dalam prinsip-prinsip tertentu, berdaulatlah sebagai suami, sebagai pemimpin. Kau boleh mendengarkan nasihat ibumu yang telah duluan, yang telah pertama sekali lebih dahulu membentuk keluarga ini, juga kepada ayahmu. Tetapi bersama Tuhan, Amang Daniel, ambil keputusanmu sendiri. Ambil keputusanmu sendiri. Mohon doa juga dari ayah dan ibu. Jadi kalau Yesus memerintahkan seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bukan berarti tidak peduli lagi. Ya, nyamangnya bagus jawaban saudara tadi. Kemudian Inang Anisia Tri Astuti, ibu dan ayah hadir? Iya, iya. Sebesar apa kasihmu kepada bapak? Kenapa sama dia saya tanya kepada ibu, kepada si Anisia ini saya tanyakan kepada bapak? Ya memang begitulah ya. Alamiah itu ya. Seorang ibu akan mengasihi begitu dalam pada anaknya, dan seorang ayah akan mengasihi begitu dalam kepada borunya. Alamiah itu. Sebesar apa kasihmu kepada bapak, Inang? Dalam. Ya. Karena dia nanti belum tentu bisa seperti bapak. Iya kan? Tapi ketika kau sudah membentuk rumah tangga pada hari ini, apakah kasihmu kepada bapak berkurang? Nyontek jawaban dia. Tidak berkurang ya. Oke, aminkan itu ya Inang ya. 100% kepada bapak dan ibu, 100% juga kepada si Daniel ini. Ini keputusanmu Inang. Ya. Jadi kamu boleh mendengarkan nasihat, dan harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu.
tetapi ambil keputusanmu sendiri bersama Tuhan. Bukan bersama Daniel, bersama Tuhan. Tuhan bantu aku sedang diperhadapkan dengan tantangan semacam ini yang mengancam hubungan keluargaku. Bantu aku, tolong aku Tuhan, topang aku Tuhan. Begitu doamu ya Inang ya. Jadi kalian berdua harus senantiasa meletakkan Tuhan, bukan meletakkan, mohon maaf, seolah-olah Tuhan itu benda, mengizinkan Tuhan menjadi satu-satunya kepala pemimpin di tengah-tengah bahtera keluarga yang sedang kalian bangun. Enak ya? Ya Bang ya? Keputusan ada di tangan kalian berdua. Lembaga kalian sudah terpisah dari lembaga ayah dan ibu, dari ayah dan ibu laki-laki, ayah dan ibu perempuan. Tetapi dengarkanlah nasihat dari mereka, sebab mereka juga adalah jalan Tuhan untuk menghadirkanmu di dunia ini. Mereka orang tua Tuhan pakai untuk menghadirkan kita. Itulah sebabnya dalam bahasa Batak Inang disebutkan bahwa ibu kita, orang tua kita adalah Tuhan yang kita lihat. Berlebihan memang, iya kan? Tapi ya itulah faktanya. Ya, tetaplah kita membuat apa yang akan disampaikan oleh orang tua juga adalah pesan dari Tuhan sendiri. Yang kedua, hanya ada suami, istri, dan Tuhan. Itu sebabnya saya mau katakan ini sudah mulai hilang ini dari keluarga Batak. Amang inang ijabunisi adong poto pamasu-masuon amatay inatay dok pandita. Adong dope. Adong dope. Isi manong berkeluarga. Holak kalahin dua nama kan. Adong do lapatan niin narohamu. Basik ko do pandita di si ate nen narohamu na do. Ate coba majo. Ta diskusi aja sa tokin. Ang masalon. Adong do pejabutta foto ta inata do pandita itonga-tonga. Adong mau lihat ma mau adong do pe. Napo sonwa indang songoni biamang. Halahina dua nama di si. Di album foto nama ibad dohot padita. Wasa musiri kok benot ta silang di jabu. Asa taingok do silang ni Kristus. Kita menaruh salib di rumah supaya kita mengingat salib Kristus. Kita menaruh foto pengantin, saya, istri saya bersama pendeta, itu supaya melambangkan sebagai simbol bahwa hanya ada Tuhan. Bukan berarti pendeta itu Tuhan, bukan. Perwakilan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kalau nanti saudara berdua tidak mau memajang foto kita bertiga di rumahmu, saya nggak mau foto ya. Janji dulu dipajang kan? Karena kan buat apa fotoan kan begitu ya? Kalau untuk mengisi apa namanya memori HP, ya kan, memori kamera. Kan ada itu nanti ya, marfoto ma pengantin dohot padita, latu duyai, latu album, di album om isipan. Harusnya dipajang dong, supaya bukan kita narsis, bukan kita ingin tampil, bukan, tetapi supaya ketika kita melihat foto pengantin kita mengingat firman Tuhan, itu saja. Jadi mau jangan dong songoni jauh na baik kamu inang, baik kamu amang, boy non pasti ingotom muna turpuki, ya, itu yang pertama fenomena ini. Tetapi kenapa firman Tuhan menjadi utama di dalam kehidupan keluarga Kristen? Terlebih HKBP. Saya mau ingatkan saudara berdua. Terlebih HKBP. Kenapa saya katakan HKBP? Coba kita lihat. Martupol, ikat janji. Kapan itu dilaksanakan? Di sini juga ya? Di Balige. Ya, di Balige. Ikat janjinya di Balige. Martupol dulu baru khotbah atau khotbah dulu baru martupol? Coba ingat. Salah. Martupol dulu baru khotbah, iya kan? Iya kan? Pamasu-masuan. Pamasu-masuan dulu baru khotbah atau khotbah dulu baru pamasu-masuan? Di mana posisi khotbah? Di tengah. Martupol khotbah pamasu-masuan. Benar? Di tengah.
Jadi simbol gambar pendeta di tengah itu artinya firman Tuhan mengikat kedua orang ini. Mengikat kedua orang ini. Jadi tidak boleh keputusanku, harus keputusan kita di dalam Tuhan. Dan jadi hataku, dan jadi lomokku. Alai, mari kita diskusikan bersama apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita jalani di dalam kehidupan rumah tangga kita, ya amang ya. Sekalipun saudara pintar, bijaksana, selama ini keputusan-keputusan saudara selalu menentukan dan selalu berhasil pada akhirnya, hargai dia. Ya. Hargai inang ini. Demikian juga inang. Sekalipun inang bijaksana, mempertimbangkan banyak hal untuk mengambil keputusan, dan selama ini terbukti keputusan yang saudari ambil selalu berakhir pada kesuksesan, hargai juga suamimu. Ya nang ya, harus menghargai dia. Yang terakhir, cintailah dia setulus hatimu, karena dia telah meninggalkan ayahnya dan ibunya dan mengutamakanmu di dalam keluargamu. Hargai dia amang dengan sepenuh hati, sebab dia telah meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu denganmu. Biarkanlah Tuhan menuntun perjalanan kehidupan keluarga kalian, dan yakin dan percayalah bersama Tuhan kehidupan keluarga saudara penuh dengan sukacita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami melalui roh-Mu dituntun oleh firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, supaya firman-Mu benar-benar menguasai hati dan pikiran kami, supaya sepintar, sebijaksana apapun kehidupan kami, kami senantiasa bergantung kepada Tuhan. Tidak ada lagi raja yang paling bijaksana dari Salomo, tetapi dia juga senantiasa bergantung pada Tuhan. Ketika dia meninggalkan Tuhan, maka kehancuran terjadi pada kerajaan yang dia pimpin. Biarlah Tuhan memimpin saudara Daniel Humisar Sianipar dan juga saudara Anisia Triastuti Porusiahaan, sehingga firman-Mu benar-benar menjadi penentu, menjadi tolok ukur dalam keputusan-keputusan yang akan mereka ambil ketika mereka telah menjadi satu daging, menjadi satu keluarga. Dan juga melalui nasihat-nasihat yang Tuhan berikan melalui orang-orang yang mengasihi mereka, saudara-saudara, orang tua, ayah dan ibu, menjadi pertimbangan kedua untuk memperkaya keputusan-keputusan mereka. Mereka telah mengambil keputusan untuk meninggalkan ayah dan ibu bersama dengan satu dengan yang lain, suami dengan istri. Sertai mereka Tuhan di dalam badai pencobaan, badai kehidupan. Biarlah mereka senantiasa setia sebagaimana kasih-Mu yang setia mengasihi mereka apapun yang terjadi, baik kaya maupun miskin, baik senang atau sedih, baik suka atau duka, baik beruntung atau rugi, baik penuh berkat atau melarat. Biarlah mereka senantiasa saling bergandengan tangan hingga maut yang memisahkan. Kuatkan mereka Tuhan. Sertai acara resepsi hari ini sehingga berakhir dalam damai dan juga sukacita. Semua keluarga Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan agar dapat mengikuti acara demi acara pada hari ini dengan sukacita. Ampunilah dosa kami, secara khusus dosa anak dan putrimu pada waktu muda, supaya mereka dalam keadaan kudus menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.